Guru Wen langsung mendekatinya dan melihat segel rantai itu masih melekat di tubuh Luping. Dan pada akhirnya, Guru Wen adalah orang yang menyelamatkannya waktu dulu. Guru Wen menjadi senang melihat orang yang ia selamatkan ternyata masih hidup. Luping mengatakan kalau ia selama ini bersembunyi di Akademi Zefeng dan ia diselamatkan oleh guruku. Namun tiba-tiba ia merasakan sakit di tubuhnya karena kekuatannya masih belum stabil. Karena kemarin ia sudah melakukan ritual terlarang untuk meningkatkan kekuatannya dan membuka paksa segel rantai di tubuhnya itu. Guru Wen yang melihat keadaan Luping menyuruhnya untuk tidak usah mengikuti kompetisi tempur tenaga karena ia takut identitasnya yang merupakan seorang pembangkit akan ketahuan oleh orang-orang, dan hal tersebut sangat berbahaya karena bisa saja geng Sanhai nantinya datang dan menangkapnya kembali. Luping lalu mengiyakan perintah dari Guru Wen. Di saat ia di jalan pulang, ia bertemu dengan Kisang yang telah menggunakan gaun yang ia berikan. Terlihat Kisang sangat cantik dengan gunung kembar yang lumayan gede. Lanjut. Luping lalu mengajaknya minum arak di sebuah kedai. Di atas kedai itu, mereka pun bercerita satu sama lain sambil melihat bintang yang sangat indah. Mulai dari sinilah, benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Kisang mengatakan ia sangat senang karena baru pertama kalinya ia melihat pemandangan yang indah di langit bersama dengan seorang pria. Karena sudah terlalu banyak minum, Kisang akhirnya mabuk dan tertidur di bahunya. Sesaat Luping mengatakan kalau ia ingin menjadi manusia normal sama seperti yang lainnya, dan ia akan berusaha melepaskan segel rantai di tubuhnya, dan itu merupakan keinginannya selama 10 tahun terakhir. Di waktu bersamaan, geng Sanhai datang ke kota Suwo dan mulai mencari Luping. Singkat cerita, si Fan membeli sebuah seragam baru untuk Akademi Zefeng, dan ia merelakan batu giok peninggalan keluarganya untuk membayar baju tersebut. Sedangkan Luping saat ini hendak pergi dari kompetisi tersebut. Sedari awal, ia memang tidak berniat mengikuti kompetisi itu. Misinya dari awal adalah bertemu dengan Guru Wen. Setelah berhasil menemuinya, ia pun berniat untuk pergi dari sana. Sutang mencoba menahan kakaknya itu, karena si Fan dan yang lainnya saat ini membutuhkan bantuan Luping untuk menyelesaikan ujian saat ini. Namun Luping tetap keras kepala, dan ia ingin pergi dari sana. Saat di luar, ia bertemu dengan si Fan. Si Fan yang tahu Luping hendak pergi, lalu mencoba menahannya, dan menunjukkan kalau ia sudah membeli seragam baru untuk akademi mereka, agar Akademi Zefeng tidak diremehkan lagi oleh orang lain. Namun sikap Luping malah kurang ajar kepada si Fan. Ia pun membuang baju tersebut sambil mengatakan ia tak butuh itu. Dan ia juga tak berniat membantu Akademi Zefeng dalam kompetisi tempur tenaga. Misinya saat ini hanyalah bertemu dengan Guru Wen. Setelah semuanya terpenuhi, ia pun sudah tidak peduli lagi dengan Akademi Zefeng. Mendengarkan hal tersebut, si Fan menjadi marah kepadanya dan membiarkan Luping untuk segera pergi meninggalkan Akademi Zefeng. Setelah itu, Sutang menemui kakaknya sambil memberikan baju seragam tersebut. Sutang mengatakan ia akan tetap tinggal di Akademi Zefeng dan membantu yang lainnya agar bisa lolos di kompetisi tempur tenaga. Ia tahu kakaknya ini pasti sengaja memusuhi dan menjauhi Akademi Zefeng, karena Luping tidak mau si Fan dan yang lainnya dalam bahaya apabila dekat dengan dirinya, karena saat ini ia sedang diincar oleh geng Sanhai, dan Luping tidak mau teman-temannya dalam bahaya karena dirinya. Di lain sisi, Tianqi dihampiri oleh Ting. Di sini Tianqi hendak berlaku curang dengan menggunakan ritual pencucian tulang sumsum agar kekuatan mereka menjadi bertambah. Ting mencoba mengajaknya bekerja sama karena mereka berdua ini sama-sama membenci Luping.
Tianqi akhirnya juga mengajak Ting untuk sama-sama melakukan ritual pencucian tulang sumsum, yang dimana hal tersebut sangat dilarang oleh seluruh akademi, dan apabila mereka ketahuan, akademi mereka bisa didiskualifikasi dalam kompetisi tersebut. Namun Ting berjanji tidak akan memberitahukan siapapun mengenai kejadian ini. Setelah berhasil melakukan ritual tersebut, Ting beserta pengikutnya malah mengkhianati Tianqi dengan berencana melaporkan kejadian itu kepada panitia, supaya Tianqi dan akademinya didiskualifikasi dalam ujian besok. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat Akademi Zefeng hanya bertiga, karena Lu Ping sudah pergi meninggalkan mereka. Ujian saat ini, mereka akan memasuki sebuah hutan, dan di sana mereka harus bertarung dan mengalahkan akademi lain. Dan setelah itu, ujian kedua pun dimulai. Di dalam hutan, mereka bertiga memiliki rencana untuk membuat sebuah jebakan agar bisa mengalahkan Akademi Tianzhou. Mereka pun mulai beraksi dan mengumpan Akademi Tianzhou agar masuk ke dalam umpannya. Dan ternyata umpan itu berhasil. Ting beserta pengikutnya masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh Molin. Namun karena Ting dan pengikutnya sudah melakukan ritual pencucian tulang sumsum tadi malam, kini kekuatan mereka pun bertambah dengan drastis. Tidak hanya satu, kini mereka memiliki dua kekuatan sekaligus dalam tubuhnya. Singkatnya, Qisang dan Ling melihat Akademi Tianzhou dan Akademi Zefeng saling bertarung. Qisang mengetahui kalau Si Fan dan yang lainnya pasti akan kalah melawan Ting dan pengikutnya. Maka dari itu ia pergi dari sana untuk mencari Lu Ping dan menyuruh Ling untuk terus mengawasi mereka. Di lain tempat, Tianqi merasa kesal karena akademinya telah didiskualifikasi karena ketahuan melakukan kecurangan yang sudah dilaporkan oleh Ting sebelumnya. Sesaat ia melihat Qisang menggunakan kuda dan pergi dari ujian. Akhirnya ia berhasil bertemu dengan Lu Ping. Ia pun menyerangnya dan membuang tas milik Lu Ping. Di sini ia sangat marah kepada Lu Ping karena meninggalkan teman-temannya. Seharusnya saat ini Lu Ping harus membantu Akademi Zefeng. Namun Lu Ping tidak memperdulikan perkataan dari Sang, karena saat ini melepaskan segel rantai di tubuhnya merupakan misi yang paling penting. Saat sedang berdebat, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang. Ternyata yang menyerang mereka adalah Tianqi. Tianqi lalu mengajak Lu Ping untuk bertarung. Hanya menunjukkan sedikit kekuatan yang dimiliki oleh Lu Ping, Tianqi menjadi sangat takut dan ia pun langsung pergi dari sana. Qisang melihat kalau Lu Ping masih membawa seragam Akademi Zefeng. Maka dari itu ia tahu kalau Lu Ping masih memikirkan Akademi Zefeng. Ia pun membawa Lu Ping ke suatu tempat. Tianqi sesaat menyadari kalau lencana milik Lu Ping tadi sempat terjatuh. Ia pun kembali dan mencarinya. Dan benar saja, lencana yang tertulis nama Lu Ping berada di tanah. Dan ia pun mengambilnya. Pengikutnya mengatakan kalau Lu Ping saat ini hendak menemui Guru Wen. Maka dari itu Tianqi berniat menemui Guru Wen sekarang. Di lain sisi, terlihat Guru Wen masih menunggu kedatangan Lu Ping karena mereka sudah membuat janji untuk bertemu. Qisang menunjukkan lokasi teman-teman Lu Ping yang saat ini sedang dihajar oleh Akademi Tianzhou. Ia menyuruh Lu Ping untuk mendengarkan kerintihan teman-temannya yang membutuhkan pertolongan. Qisang lalu memegang wajahnya sambil membujuk Lu Ping agar mau membantu mereka dan menyingkirkan sifat ego yang dimilikinya. Akhirnya Lu Ping dengan kekuatan suara mendengarkan saat ini adik dan teman-temannya memang membutuhkan pertolongan. Singkat cerita, Si Fan di saat itu dipaksa oleh Ting untuk menyerah. Namun Si Fan tetap dengan tekadnya dan tak akan menyerah dengan mudah. Dan tiba-tiba, pahlawan kita akhirnya datang. Lu Ping menghajar mereka semua tanpa ampun. Namun, Ting bersikap curang dengan menyandera Si Fan dan meminta Akademi Zefeng menyerahkan kembang api milik mereka.
Luping akhirnya menyerahkan kembang api tersebut kepadanya. Di saat Ting hendak menyalakan kembang api itu, sesaat si Fan menahan tangannya, namun aksi itu tetap gagal, dan Ting berhasil menyalakan kembang api milik Akademi Zefeng, yang menandakan Akademi Zefeng telah gugur. Namun siapa sangka, kembang api itu ternyata milik akademinya sendiri, dan yang gugur saat ini adalah Akademi Tianzhou. Ternyata sebelumnya, si Fan berhasil menggunakan kekuatan pikiran kepada Ting, dan mengganti kembang api tersebut. Ting menjadi kesal karena ia telah ditipu oleh mereka. Singkatnya, dengan diiringi lagu dramatik, Akademi Zefeng datang dan mengibarkan bendera miliknya, yang menandakan mereka berhasil melewati ujian kedua. Ting hanya bisa diam sambil melihat Akademi Zefeng mengibarkan bendera. Setelah itu, Luping hendak menemui Guru Wen. Namun yang ia dapati, Guru Wen saat ini telah diserang oleh geng Sanhai. Qisang mengatakan untuk tidak mendekati TKP, karena takutnya Jenderal Qin mencurigainya. Terlihat, Tianqi sudah tak sadarkan diri, begitu juga dengan Guru Wen yang saat itu sedang sekarat. Luping merasa heran kenapa bisa geng Sanhai menyerang Guru Wen, dan kenapa juga Tianqi berada di sana. Setelah itu, ia kembali ke penginapan akademi. Dari sanalah, ia menceritakan semuanya mengenai masa lalu yang kelam yang pernah ia alami bersama Sutang, yang membuat si Fan menjadi sadar kalau masa lalunya tidak begitu kelam dibandingkan masa lalu dari Luping dan Sutang. Di lain tempat, Sang menemui Guru Wen. Dari sanalah Guru Wen bercerita kalau tadi ia hendak bertemu dengan Luping, namun Luping tidak kunjung datang. Namun yang datang malah Tianqi yang membawa lencana milik Luping. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh geng Sanhai, yang ternyata geng Sanhai mengira kalau Tianqi adalah Luping, karena Tianqi membawa lencana milik Luping. Di saat ia hendak diserang, Guru Wen berhasil menembak sebuah senjata yang tepat mengenai bahu kiri seorang pria dari geng Sanhai. Lalu Guru Wen menyuruh Qisang menceritakan semuanya ini kepada Luping, dan ia menyuruh mereka untuk lebih berhati-hati lagi. Lalu di malam harinya, mereka semua berkumpul. Qisang lalu menceritakan semuanya kepada Luping. Luping mengatakan tempat teraman untuknya saat ini adalah mengikuti kompetisi. Apabila ia keluar dari kompetisi, geng Sanhai nantinya akan dengan mudah menangkapnya. Lalu untuk meredakan situasi, mereka pun minum-minum agar bisa sedikit lebih tenang. Singkatnya, mereka semua pun mabuk dan tertidur, kecuali Luping yang masih terjaga. Ia pun pergi dari sana. Ternyata, Sutang menyadari ada yang tidak beres dengan kakaknya. Maka dari itu, ia hanya pura-pura tertidur. Ia pun menyusul kakaknya. Ia tahu kalau Luping hendak menemui orang yang ia curigai yang telah melukai Guru Wen. Dan ternyata, ia mencurigai kalau Guru Gu merupakan orang yang telah mencelakai Guru Wen. Ia tahu King Sanhai tidak akan sembrono untuk menyerang seseorang. Maka dari itu, ia pun pergi dari sana untuk menemui gurunya. Di lain tempat, Guru Gu sedang didatangi oleh si Awan, karena Awan menuduh kalau Akademi Zefeng yang sudah memfitnah anaknya, menggunakan ritual pencucian tulang sumsum agar mendapatkan kekuatan. Guru Gu terus mengelak dan menyangkal tuduhan tersebut. Tak lama kemudian, Luping dan Sutang tiba di sana. Sutang mengatakan di luar saat ini banyak prajurit kerajaan sedang menjaga keamanan. Kalau Awan tidak mau pergi dari sana, ia akan melaporkan kepada prajurit. Alhasil, Awan yang ketakutan akhirnya pergi dari sana. Setelah itu, Luping sengaja menepuk bahu kiri Guru Gu sambil bertanya apakah gurunya disakiti oleh Awan atau tidak. Terlihat Guru Gu seperti mengelak sambil mengatakan kalau ia baik-baik saja. Dan setelah itu ia pun pergi dari sana. Setelah itu, Luping mengatakan kepada Sutang kalau Guru Gu seperti menjaga sisi kiri bahunya. Ia pun teringat akan ucapan dari Qisang kalau saat itu Guru Wen sempat menembak sebuah anak panah dan mengenai sisi kiri bahu pria yang menyerang Guru Wen. Dan ternyata memang benar. Terlihat Guru Gu melepaskan pakaiannya dan luka di sisi kiri bahunya terlihat seperti habis diserang oleh seseorang. Guru Gu lalu menekan anak panah tersebut hingga masuk ke dalam tubuhnya sambil mengatakan
ia tidak menyangka kalau Lupin berhasil mencurigai dirinya. Dan part ke-6 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.